Eee, Baik, selamat, malam buat Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini saya Mentari Sinambela dengan NIM 5191240005 akan, mempresentasikan, bab 3 pada seminar proposal saya dengan judul Gambaran Pola Makan Remaja Putri Usia 12 sampai 16 tahun terhadap kasus underweight di SMP Negeri 1 Kerajaan, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Papua Barat. Di sini pada bab 1 dan bab 2 sama seperti, sebelumnya. Jadi, saya langsung masuk ke dalam bab 3. Baik, di sini bab 3 metode penelitian. Tempat penelitian yang saya lakukan yaitu, sesuai dengan judul di SMP Negeri 1 Kerajaan, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Papua Barat, di mana ini adalah tempat, kampung saya sendiri dan saya alumni dari SMP Negeri 1 Kerajaan ini. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan, 3 bulan, yaitu mulai Agustus sampai dengan November tahun 2022. Baik, selanjutnya yang 3.2 yaitu populasi dan sampel penelitian. Sebelum masuk ke dalam populasi, saya menjelaskan tentang populasi menurut Sugiono, menyatakan bahwa populasi adalah suatu tempat yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakter yang harus ditetapkan dalam penelitian agar dapat dipelajari supaya dapat, mendapat kesimpulan sesuai objek yang diteliti. Dari hasil data SMP Negeri 1 Kerajaan ini, kemarin itu saya bertanya kepada guru SMP-nya, itu terdapat 450 orang, siswa yang terdiri dari 250 laki-laki dan 200 perempuan. Populasi diambil dari kelas, 7, 8, dan 9 remaja putri SMP Negeri 1 Kerajaan yang termasuk ke dalam kategori underweight, yaitu, berjumlah 80 orang. Kenapa saya masuk ke dalam kategori underweight? Karena, ini memang, belum saya pertanyakan satu persatu, tapi, saya masih melihat, dari, feeling saya sendiri. Selanjutnya itu ada sampel penelitian. Sampel adalah sebagian atau perwakilan dari populasi yang diteliti. Teknik sampling yang digunakan untuk penelitian ini adalah simple random sampling, yaitu metode untuk melakukan pengambilan sampel secara acak pada subjek yang berpotensi untuk mengambil sampel. Saya memakai simple random sampling ini karena saya mengambil, secara random yaitu, remaja putri dari, kelas kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya untuk desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan cross sectional study, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dari satu titik waktu tertentu. Hasil penelitian ini menggambarkan pengaruh pola makan remaja putri, 12 sampai 16 tahun di SMP Negeri 1 Kerajaan, tepatnya di Kecamatan Kerajaan, Kabupaten, Pak Barat. Untuk divisi, operasional, pola konsumsi, jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi oleh remaja putri sehingga dapat mengalami kasus underweight. Hal ini dilihat melalui perhitungan IMT dan status gizi remaja tersebut. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian adalah, timbangan dan mikrotois untuk mengukur tinggi badan dan mengetahui berat badan agar remaja putri diketahui apakah mengalami kasus underweight atau tidak, serta melakukan metode wawancara berupa pertanyaan, tentang pola makan yang dilakukan sehari-hari oleh, remaja putri tersebut. Dan selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena data yang diambil berasal dari wawancara langsung kepada remaja putri melalui pertanyaan dalam bentuk kuesioner tentang pola konsumsi makan sehari-hari serta mengambil data dari hasil pengukuran tinggi badan menggunakan mikrotois dan berat badan menggunakan timbangan kepada remaja putri. Untuk teknik analisis data ini saya memakai 3 teknik. Yang pertama itu saya masuk ke dalam analisis univariat. Analisis ini digunakan untuk mengetahui karakteristik individu berdasarkan variabel yang sudah ada, secara deskriptif dengan menggunakan distribusi frekuensi dan proporsi antara IMT per umur dan perilaku makan dari remaja putri. Analisis ini digunakan dengan bantuan, komputer atau laptop. Jadi di sini saya menghitung IMT per umur karena sesuai dengan, PM
angka antropometri anak itu menggunakan usia 6 sampai 20 tahun itu menggunakan IMT per umur. Dan selanjutnya itu ada analisis bivariat. Analisis bivariat adalah analisis yang dilakukan oleh dua variabel yang saling berhubungan. Pada penelitian ini dilakukan analisis bivariat, yaitu hubungan antara pola makan dengan underweight. Untuk mengetahui remaja putri mengalami underweight atau tidak, harus dilakukan pengukuran antropometri lebih dulu. Selanjutnya dilakukan wawancara berupa indikator meliputi jenis makan, konsumsi makanan, kebiasaan makan, jarak antara makan dan tidur, mengemil atau mengkonsumsi snack, dan FFQ. Selanjutnya itu ada analisis multivariat. Analisis multivariat ini digunakan untuk mengetahui hubungan dari kedua variabel di atas, karena pada dasarnya masalah yang terjadi tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan dua variabel saja, hingga harus ada uji statistik yang digunakan dalam analisis ini. Syarat yang digunakan adalah dengan regresi logistik di mana variabel independen harus memiliki nilai P kurang dari 0,25. Selanjutnya yaitu hipotesis statistik. Hipotesis penelitian, hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah atau pertanyaan penelitian menurut Nusala tahun 2017. Hipotesis dalam penelitian ini adalah H1, ada hubungan pola makan dengan kejadian underweight pada remaja putri di SMP Negeri 1 Kerajaan. Dan hipotesis statistiknya, H0 tidak ada hubungan antara pola makan dengan kasus underweight remaja putri, dan H1-nya adalah ada hubungan pola makan dengan kasus underweight pada remaja putri. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai untuk referensi dari bab 1 sampai bab 3. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Saya memberikan kesempatan kepada 2 atau 3 orang dari teman-teman untuk memberikan pertanyaan atau saran. Saya persilahkan. Mungkin kepada saudari Iren atau Septi atau Anggi, mungkin ada yang diberikan saran ataupun pertanyaan dari hasil presentasi saya persilahkan, atau kawan-kawan yang lain saya persilahkan. Baik, saya izin bertanya. Iya, Anggi ya? Iya, Mentari. Iya, silahkan Anggi. Yang pertama saran dulu ya. Tadi saya lihat di covernya itu masih tertulis dosennya Bu Dina. Sementara terlihat dari penjelasan teman-teman sebelumnya itu bahwa di situ tertulisnya dosen pengampu kita yang berjumlah 3 orang ya kan. Selanjutnya saya ingin bertanya. Tadi kan di teknik analisis datanya itu ada 3 ya. Iya. Itu kenapa harus kita gunakan 3-3-nya? Apa nggak bisa kita gunakan 1 aja? Apa pertimbangan dari Mentari kenapa harus kita uji data ini satu-satu gitu? Makasih. Baik Anggi, terima kasih untuk pertanyaannya. Mengapa saya menggunakan 3 teknik analisis data ini? Karena sesuai dengan analisis multivariat ini, karena yang saya katakan tadi, analisis multivariat ini digunakan untuk mengetahui hubungan dari kedua variabel di atas, karena pada dasarnya masalah yang terjadi tidak bisa diselesaikan dengan menghubungkan 2 variabel saja. Jadi saya memakai 3 ini karena saya juga melihat referensi dari yang lain atau skripsi yang saya baca, itu mereka menggunakan 3 rumus ini supaya data ataupun untuk pengolahan datanya itu supaya lebih valid, seperti itu Anggi.
Baik, jadi harus tiga-tiganya ya, supaya data yang kita hasilkan itu lebih valid ya kan? Iya. Terima kasih Mentari. Oke, makasih Anggi untuk saran dan pertanyaannya. Mungkin kawan-kawan yang lain, saya persilakan. Izin bertanya. Iya, kepada Septi saya persilahkan. Baik, apakah suara saya terdengar jelas? Iya, Septi terdengar dengan jelas. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena terkendala jaringan. Untuk teknik analisis data kan ada 3 ya. Di bagian analisis multivarian itu kan digunakan untuk mengetahui hubungan dari kedua variabel di atas. Maksudnya hubungan seperti apa ya? Terima kasih. Baik, Septi, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Jadi sesuai dengan judul yang saya bacakan tadi, saya kan ini hubungan pola makan remaja putih terhadap kasus underweight. Jadi yang pertama, dari sesuai dengan multivariate itu, supaya datanya itu apakah benar di SMP Negeri 1 Kerajaan itu pola makan itu yang membuat remaja putri itu mengalami kasus underweight seperti itu, Septi. Apakah jawaban saya bisa diterima? Baik, Saudari Mentari. Terima kasih. Makasih, Septi. Mungkin kawan-kawan mungkin satu lagi pertanyaan dari kawan-kawan. Saya persilahkan. Baiklah, mungkin kawan-kawan yang lain tidak ada yang ingin bertanya lagi. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah memberikan pertanyaan dan sudah menyimak dari. Oh iya. Nurul raise hand. Oh, riset. Oh ya, maaf ya. Oh ya, Nurul, silakan Nurul. Terima kasih kepada Mentari. Di sini kan tadi pakai populasi sampelnya itu anak SMP. SMP itu kan umur rata-ratanya kan 12 sampai 16 mungkin ada juga kan. Nah, kenapa sih menggunakan IMT per U bukannya langsung BB per U aja? Itu mungkin kan dari yang saya tengok di PMK yang antropometri anak itu saya lihat dia kalau misalnya umur yang segitu pakai IMT per U, makanya saya pakai itu. Jadi nanti dia dilihat kategori underweight-nya itu dari yang rentang yang -2, -3 gitu. Yang dari PMK anak itu kan bukannya umur 6 sampai 12 tahun ya? Sebentar ya. Saya buka dulu. Izin Nurul. Ini saya buka dari PMK, tapi mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa buat di sini. Ini saya lihat di PMK yang tahun 2018, itu IMT per U anaknya anak usia 5 sampai 18 tahun. Mungkin bisa saya screenshot ke dalam grup ya. Ya. Sebentar ya. Itu Nurul yang saya kirim di dalam grup. Baik, saya sudah lihat ya memang umurnya 5 sampai 18 tahun. Tapi apa memang ada penelitian yang relevan menggunakan IMT per U ini dibandingkan BB per TB? Yang saya lihat dari referensi lain itu memang
Saya tidak menelusurinya secara langsung ya Nurul. Mungkin nanti ini saya kurang membaca referensi. Mungkin nanti saya baca lagi untuk memastikan apakah ini memakai BB per UYA. Jadi terima kasih untuk saran yang diberikan oleh Nurul. Jadi mungkin nanti untuk hasilnya saya berikan di WhatsApp. Terima kasih Nurul untuk sarannya. Baik, terima kasih Mentari. Oke. Baik kawan-kawan, terima kasih untuk pertanyaan dan saran yang diberikan kepada saya. Semoga kritik atau saran yang diberikan atau pertanyaan yang diberikan oleh kawan-kawan bisa saya lakukan untuk pelaksanaan tugas seminar ini. Saya mohon maaf jika ada tutur kata atau jawaban saya yang tidak puas dengan kawan-kawan. Dan juga terima kasih kepada Nurul dan Anggi dan Septi yang sudah memberikan pertanyaan. Saya ucapkan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Mentari. Malam.